disapu angin gitu. Sehingga beterbangan yang udah terpatah-patah itu beterbangan berhamburan ke tempat lain gitu. Sehingga kebun atau tanah yang tadinya ditumbuhi dengan pohon yang rindang, yang banyak buahnya, yang banyak daunnya, yang membuat orang terpesona, sehingga tempat itu menjadi tempat yang rata, tandus, dan gersang. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu jika Allah ingin menghendaki. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Allah menggambarkan kehidupan dunia ini seperti air. Seperti air. Di kama imain gitu. Seperti air dari langit. Yang pertama, air itu sifatnya tidak kekal. Tidak bisa mendapat. Ketika ada dia. Yang kedua, air itu bentuknya tidak kaku, bisa berubah-ubah. Itulah kehidupannya. Kemudian mempesona, terpesona dengan ya, seolah-olah dunia ini kekal. Sehingga dunia dengan cara seolah-olah kekal. Sehingga di Al-Humazah itu alladzi jama'a malan wa 'addada, yaitu orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, yahsabu anna malahu akhlada, mereka mengira harta kekayaan yang mereka tumpuk itu akan kekal. Nah, di sini Allah memberikan isyarat kepada kita sebagai hamba-hambanya, wahai manusia, kira-kira gitu. Dunia ini seperti air. Aku turunkan air dari langit, tapi sifatnya temporer. Dengan air itu akan tumbuh berbagai macam tumbuhan, pohon yang hijau, yang rindang, yang menghasilkan buahan, sehingga banyak orang terpesona dengan kehidupan dunia ini. Sampai-sampai lupa akan kehidupan akhirat. Tapi ingat kata Allah, suatu ketika pohon yang rindang yang tadi disuburkan oleh air itu akan mengalami kekeringan karena airnya pergi. Ketika air itu pergi, pohon pun menjadi kering. Nah, ketika pohon menjadi kering, daun-daunnya rontok, dahan-dahannya pun hashiman. Hashiman itu tadi karena kering patah-patah. Maka kemudian ditiup oleh angin sehingga kebun atau tanah yang tadinya subur makmur itu menjadi gersang dan tidak nyaman lagi. Ini Allah ingin menggambarkan betapa kehidupan dunia ini kehidupan yang fana, tidak abadi, tidak kekal. Oleh karena itu jangan terlena, jangan terpesona dengan kehidupan dunia yang terkadang orang menjadi lalai dengan kehidupan akhirat. Gitu. Jadi kan banyak, saya sebut misal contoh bagaimana dulu Korun merasa bangga dengan kekayaannya, dengan hartanya yang melimpah ruah, seolah-olah tidak akan pernah habis sampai berapa keturunan pun, saking banyaknya. Tapi rupanya Allah berkehendak lain, karena Korunnya sombong, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah musnahkan itu harta kekayaannya beserta pemiliknya, Korun itu. Tenggelam dalam perut bumi. Sehingga kalau kita menemukan harta dalam perut bumi disebut harta Korun, padahal Korunnya kan di Mesir kan gitu ya. Tapi ya itulah istilah. Nah, di sini Allah memberikan perumpamaan. Jadi sebagai penjelasan seperti ini misal. Wahai Muhammad, berilah perumpamaan kepada manusia.
Gitu. Bahwa kehidupan dunia ini adalah seperti air hujan yang diturunkan dari langit. Lalu menyirami tumbuh-tumbuhan, maka bercampurlah dengannya tumbuh-tumbuhan itu di muka bumi. Dengan siraman air, tumbuh-tumbuhan itu menjadi subur. Kemudian tidak lama sesudah itu, tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini gambaran betapa dunia ini sifatnya temporer. Sifatnya fana. Tidak abadi. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh mencintai dunia? Kan gitu. Maka jawabannya adalah di dalam ajaran Islam kita juga tidak boleh membenci dunia. Sebagaimana ada kelompok tertentu yang kemudian mengabaikan dunia. Mari kita lihat di dalam Al-Quran misalnya. Tujuan hidup manusia itu kan 3 sebenarnya. Kalau kita tergambar dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Yang ini saya yakin hafal semua karena sering dibaca dalam doa. Karena itu ucapannya doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan di dunia yang hasanah. 1. Dan anugerahkan juga kehidupan kami di akhirat yang hasanah. 2. Dan ketiga, waqina adzabannar. Dan hindarkan kami dari azab neraka. 3. Hidup di dunia yang hasanah, hidup di akhirat yang hasanah, bebas dari neraka. Ini tujuan hidup. Hasanah itu apa sih? Bahagia, sejahtera, damai, sentosa, tenang, tentram, harmonis. Semua kita ingin hidup bahagia di dunia. Gitu. Dan juga kita juga ingin hidup bahagia di akhirat. Dan lebih dari itu, kita mohon kepada Allah dihindarkan dari neraka. Jadi artinya apa dalam kehidupan ini? Dunia juga harus diraih. Akhirat harus diraih. Dua-duanya harus diraih. Maka dalam Islam itu ada pola keseimbangan. Orang yang baik itu bukan hanya mengejar akhirat. Atau sebaliknya orang yang baik itu bukan hanya mengejar dunia. Tapi yang baik itu adalah dunia dan akhirat. Itu kan tujuan hidup dalam Al-Baqarah 201 itu. Atau pola keseimbangan dalam surat Al-Qasas ayat 77 misalnya. Allah juga membuat pola keseimbangan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran. Gitu. Kita lakukan untuk beramal soleh. Untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Tapi Allah pesankan di sana. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi juga jangan kau lupakan nasibmu, kehidupanmu di dunia ini. Jadi Allah juga mengajarkan kepada kita, silakan cari akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Gitu. Bahasa lainnya, raih dunia untuk menggapai akhirat. Di Al-Quran. Di hadis Rasul juga menyebutkan berbagai pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh juga benci dengan dunia. Dunia ini adalah kehidupan real saat ini, kan gitu. Enggak boleh kita mengasingkan diri hidup di hutan belantara misalnya. Padahal Islam itu mengajarkan ya hidup bermasyarakat, hidup bersosial, berintersosial yang saling tolong menolong kan gitu. Misalnya Rasul mengatakan gini. Man arda dunya fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia hidup di dunia harus memiliki ilmunya. Wa man arda akhirah fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat harus juga mempunyai ilmunya. Wa man aradahuma. Siapa yang ingin bahagia hidup dunia dan akhirat fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia hidup di akhirat juga harus memiliki ilmunya. Itu artinya Rasul pun mengajarkan pola keseimbangan dalam hidup.
bahwa ayat ini menggambarkan bahwa kehidupan dunia fana, sifatnya sementara. Ini hanya untuk mengingatkan supaya kita tidak terlalu mengagungkan dunia dan melupakan akhirat. Gitu. Jadi dua-duanya harus diraih. Atau dalam bahasa lain kan ada ungkapan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Berbuat, bekerja, berusaha untuk mencari bekal hidup di dunia. Seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Oke, jadi artinya kita juga harus bekerja di dunia ini karena kita juga butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, butuh biaya hidup, butuh sedekah, butuh infak, butuh ibadah haji. Ibadah haji itu kan pakai biaya kan gitu. Ini dunia kan gitu. Jadi bagaimana dunia ini dimanfaatkan untuk akhirat. Nah, kemudian seolah kita akan hidup selama-lamanya. Tapi kata Rasulullah, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerja, berusaha, beramal, berbuat untuk mencari bekal akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Besok pagi kita akan mati. Maka untuk urusan akhirat jangan ditunda-tunda. Ada pemahaman karena dunia ini kita akan hidup selama-lamanya. Untuk urusan dunia ya jangan tergesa-gesa lah. Jangan menghalalkan segala cara kira-kira gitu. Tapi untuk urusan akhirat karena besok kita akan mati, nggak ada waktu lagi kita menunda-nunda ibadah. Nah, gitu. Jadi intinya walaupun tetap pola keseimbangan, tentu akhirat lebih utama. Di sini Allah ingin menggambarkan betapa manusia ini sering terpesona, sering lalai, sering lupa dengan urusan akhirat karena terpesona dengan urusan dunia. Ini gambaran seperti itu ayat yang ke-45 ini. Banyak beberapa tafsir yang sudah saya masukkan kajian tafsirnya. Misal seperti ini. Demikian kondisi di dunia misal. Di saat pemiliknya terpukau dengan masa mudanya. Dia berhasil mengalahkan kawan-kawan dan teman-temannya dalam masalah dunia. Menggenggam dirham dan dinar, ya, kaya raya lah. Sukses, jabatannya tinggi dan seterusnya. Memunguti bunga-bunga kelezatan, larut dalam kenikmatan-kenikmatan dunia di seluruh waktunya. Dan dia pun menyayangkan akan senantiasa berada di dalamnya di seluruh hari-harinya. Tiba-tiba kematian mendatanginya, baru kaget. Jadi yang namanya dunia itu boleh kita cintai, jangan berlebihan. Maka Rasul dipesankan oleh Jibril itu kan, ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqu. Wahai Muhammad, cintailah sesuatu yang kamu sukai, tapi ingat, satu ketika kamu akan berpisah dengan yang kamu sukai. Kita cinta dunia boleh, cinta jabatan boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ayat ini pesannya seperti itu. Jadi Allah menggambarkan bagaimana kehidupan dunia ini seperti air hujan. Nah, air sifatnya itu tidak menetap di satu tempat, artinya satu ketika akan pergi. Bahkan Allah menggambarkan ketika air itu menyuburkan pohon-pohon itu, seolah-olah pohon itu akan hidup selama-lamanya, tapi ternyata Allah berbuat lain. Allah berkehendak lain, pohon itu menjadi kering, dan ketika kering menjadi patah-patah dan diterbangkan oleh angin, sehingga tempat itu menjadi gersang. Itulah kehidupan dunia, supaya kita tidak terpesona dengan kehidupan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ke-46, Allah secara eksplisit menyebut dunia ini. Kalau tadi kan perumpamaan air, dunia itu seperti air. Karena kehidupan dunia itu ya, air itu sumber kehidupan di dunia kan. Jadi paling tidak 2/3 dari kehidupan manusia ini adalah bersumber dari air. Gitu. Jadi air itu menjadi sesuatu yang amat sangat penting sehingga Allah berkali-kali membuat tamsil, membuat perumpamaan di Al-Qur'an itu dengan menggunakan air. Ini juga ayat yang tadi ayat ke-45 itu juga
ada yang sesuai dengan surat Yunus. Surat Yunus di ayat ke-24 juga Allah mengumpamakan tentang bagaimana Allah memberikan perumpamaan dunia ini dengan air yang kebun, tumbuh-tumbuhan yang hijau yang menghasilkan buah-buahan, tapi suatu ketika buah-buahan itu, pohon-pohon itu akan menjadi musnah dan kering. Itulah dunia. Jadi dunia ini suatu ketika akan ditinggalkan oleh kita. Maka Rasul diajarkan oleh Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriq. Cintailah oleh kamu sesuatu yang kamu suka, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena sesuatu yang kamu cintai satu ketika akan berpisah. Kalau tidak kita yang meninggalkan sesuatu yang kita cintai, atau sesuatu yang kita cintai akan pergi meninggalkan kita, kan? Jadi Islam itu ya moderat lah, tengah-tengah kayak gitu. Maka Rasul katakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu ya yang tengah-tengah. Maka ibadah juga tidak boleh berlebihan. Sesuai aja dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kan dulu pernah ada seorang sahabat yang tiap malam dia enggak tidur. Tiap hari dia enggak makan. Sampai badannya kurus kering. Matanya layu. Diadukanlah oleh para sahabat lain. Ya Rasul, namanya Abdullah bin Amr bin As. Namanya Abdullah, anaknya Amr bin As. Ini sahabat kami ini kalau malam enggak pernah tidur ya Rasul. Ngapain? Sholat malam. Tadarus, zikir. Semalam suntuk, iya. Tiap hari juga enggak pernah makan ya Rasul. Kalau siang, ngapain? Puasa tiap hari. Nah ini kan berlebihan namanya. Padahal contoh ibadah yang paling baik itu ya Rasulullah. Rasul enggak kayak gitu-gitu amat kira-kira gitu. Nah, ini kata Rasul, baik kalau gitu kapan-kapan dia undang. Saya ingin bertanya langsung padanya. Beberapa saat kemudian Abdullah bin Amr bin As datang kepada Rasulullah. Kata Rasul, Abdullah, saya mau tanya, betulkah kamu kalau malam enggak suka tidur? Betul ya Rasul. Apa yang kamu lakukan? Tahajud, witir, zikir, dan seterusnya. Terus kalau siang katanya nggak pernah makan, puasa tuh. Iya, puasa tiap hari. Apa kata Rasul? La taf'al. Jangan kau lakukan itu. Kenapa? Fa'ainuka hakun. Matamu punya hak. Hak apa? Untuk dipejamkan. Tidur. Wajah saduka hakun. Tubuhmu juga punya hak untuk istirahat. Bahkan secara eksplisit Rasul menyebut kalimat wazawajtuka hakun. Istrimu juga punya hak untuk ditemani. Itu artinya ibadah apapun dalam kehidupan ini kalau berlebihan itu sesuatu yang tidak baik. Ibadah berlebihan tidak baik. Kata Rasul, jangan kayak gitu. Ya kalau mau sholat malam ya sudah awalnya tidur dulu. Nanti akhir malam baru bangun. Ada istirahat. Kalau mau puasa, maka pun Rasul ajarkan. Kamu kuat puasa, kuat. Ya sudah puasalah Senin Kemis. Sepekan 2 kali. Sebulan kan 8 kali. Masih kuat juga ya puasa Daud. Sehari buka, sehari puasa. Jadi ibadah itu jangan berlebihan. Apapun dalam berlebihan. Maka disinilah Allah mengajarkan kepada kita dalam ayat ke-45 ini. Dalam memahami kehidupan dunia ini, kita tidak boleh berlebihan. Cintai dunia ala kadarnya saja untuk membuat taat kepada Allah. Juga jangan benci. Karena kalau benci dunia, bagaimana kita di dunia kok benci dunia? Oke, jadi dunia itu kita juga boleh cintai, tapi jangan berlebihan. Gitu. Jadikan dunia ini alat untuk meraih ridho Allah, agar kita bisa meraih sukses di akhirat. Yang ke-46, Allah juga menyebut secara eksplisit, al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Ini lebih eksplisit terus Allah menyebut harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Gitu. Tapi Allah juga menjelaskan kalimat berikutnya, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Tapi ada yang lebih baik dan lebih kekal daripada harta dan anak-anak itu. Itu amal soleh yang lebih kekal.
Khairun inda rabbik, dan itu lebih baik di sisi Allah. Tauban wa khairul amala, dan juga baik untuk menjadi harapan. Nah, di dalam beberapa tafsir seperti Ibnu Katsir misal, atau Sofatut Tafasir Imam As-Sabuni, atau tafsir-tafsir lain, kata wal baqiyatu sholihat itu adalah amal soleh yang kekal. Ketika itu Rasul ditanya, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan wal baqiyatu sholihat, amal yang kekal itu? Rasul menyebut, kau ucapkan takbir, tahlil, tasbih, misal Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita urutkan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Itulah wal baqiyatus sholihat, yang lebih berharga, lebih bermanfaat ketimbang al-mal wal banun, ketimbang harta dan anak-anak. Gitu. Kenapa Allah menyebut harta dan anak-anak inilah yang menjadi perhiasan dunia? Secara logika seperti ini. Orang semangat kalau punya anak dan harta, kalau punya harta dan anak-anak, sehingga menjadi penopang untuk semangat itu. Ada orang peras keringat benting tulang, pergi pagi pulang malam, untuk apa? Cari harta. Untuk siapa? Anak. Gitu kan. Bahkan bila perlu ditumpuk itu hartanya supaya anak-anaknya nanti tidak jatuh miskin. Padahal Allah sudah ngatur rezeki orang itu, sudah diatur. Nah, disinilah akhirnya banyak orang kemudian terjebak melakukan kegiatan yang dilanggar oleh Allah demi perhiasan dunia, al-mal wal banun, harta dan anak-anak ini. Tapi juga bagi orang-orang yang kemudian cerdas dalam meresponi nikmat yang Allah berikan, Allah limpahkan harta, Allah berikan keturunan. Tapi harta dan keturunan ini dia manfaatkan untuk akhirat. Itu menjadi bagus. Ambil contoh harta. Buat apa? Ya, buat ibadah. Memberi nafkah keluarga, ya itu ibadah. Zakat, infak, sedekah kan ibadah. Haji, umroh juga ibadah. Membangun masjid, menyumbang masjid, membantu fakir miskin, anak yatim juga ibadah. Nah, hartanya dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, maka harta ini juga akan menjadi kekal. Satu. Yang kedua, al-banun, anak-anak. Anak-anak dididik, diperkenalkan dengan Allah, dengan Rasulullah, diajarkan nilai-nilai agama yang benar, sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Ini pun akan menjadi kekal. Bukankah Rasul juga mengatakan itu? Idza matabnu adama in qata'a amalu illa min thalathin, kan gitu. Apabila manusia itu sudah meninggal dunia, putus seluruh amalnya. Illa min thalathin, kecuali 3 hal, kan gitu. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Harta. Jadi kalau harta kita sedekah jariyah, harta itu kekal, ngalir. Ambil contoh, ada seorang bapak, seorang ibu misal, ini kita punya tanah nih Bu, Pak, kita wakafkan sajalah, misal untuk bangun masjid atau bangun rumah sakit, gitu kan, atau untuk kepentingan sosial. Ketika 2 orang ini meninggal, suami istri meninggal, tapi dia mewakafkan sebidang tanahnya dan tanahnya ini dibangun atau dimanfaatkan oleh masyarakat, maka pahalanya ngalir terus. Itu kan kekal jadinya. Contoh Umar bin Khattab, dia pernah mewakafkan kebun kurma dan kebun anggur. Tanggung-tanggung kebun kurma dan kebun anggur dia wakafkan. Silakan makan itu buahnya, nikmati, siapapun boleh. Maka selama kebun itu bermanfaat, selama itu juga ngalir pahala. Nah, ini harta yang bisa menjadi kekal kalau harta itu disodakoh jariahkan. Yang berikutnya kan apa kata Rasul itu kan? Apa itu? Awaladin sholihin yad'ulah. Anak-anak yang soleh
yang mendoakan kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah tiada. Jadi sebenarnya Allah hanya ingin mengingatkan kepada kita, mayoritas manusia membanggakan harta dan anak-anak sehingga lupa diri. Gitu. Jadi lupa diri. Maka dengan harta dan anak ini jangan terlalu membuat lupa diri. Ada amalan yang lebih kekal. Itu kalimat tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini banyak hadis yang meriwayatkan ini. Sebutnya misal dari Imam Ahmad, perawinya, ada dari Imam Tirmizi, ada juga dari Imam Nasai. Jadi ketika Rasul ditanya, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan ayat wal baqiyatis sholihat, itu amalan-amalan yang kekal lagi soleh, lebih baik pahalanya ketimbang al-mal dan wal banun, ketimbang harta dan anak-anak, yaitu ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata. Sehingga kita, Bapak Ibu sekalian, dianjurkan kan. Setiap kali kita selesai sholat, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca zikir tadi itu. Subhanallah, kan? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, gitu kan? Dan digenapkan, nah itu semua jadi 99. Maka genapkanlah jadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa kata Rasulullah? Maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, kalimat-kalimat itulah kalimat yang lebih kekal ketimbang harta dan anak-anak. Itulah amal soleh yang lebih abadi. Tapi sekali lagi, beberapa ahli tafsir juga ada yang berpendapat akan lebih bagus lagi. Zikirnya kuat, hartanya berkah, anaknya soleh. Itu adalah itu yang cerdas itu. Jadi jangan juga kita karena di sini, oh Pak ini kan ada ayatnya apa namanya al-mal wal banun itu jinatul haya, itu hanya perhiasan dunia. Udah abaikan saja, jangan. Tidak seperti itu pemahamannya. Jadi yang bagus bagaimana? Harta harus kita miliki, anak harus kita ajari, supaya harta yang kita miliki dan anak kita ajari menjadi kekal. Ketika kita sudah terbujur di alam kubur, di lubang kubur, di alam kubur, anak-anak kita mendoakan, apakah tidak bahagia kita di alam kubur mendapatkan kiriman-kiriman doa dari anak-anak kita yang soleh kan? Itulah pahala yang terus ngalir kan? Setiap kali mereka berdoa, maka Allah akan bukan rahmat untuk kita di alam kubur. Betapa bahagia. Belum harta yang kita sedekahkan, sedekah jariah itu. Terus ngalir pahalanya. Ini luar biasa. Maka kenapa saya sering diminta untuk memberi motivasi, misal orang berinfak untuk bangun masjid. Saya yakin kalau masjid dibangun pasti jadilah insya Allah. Gitu kan? Kenapa? Karena orang sudah mulai muncul kesadaran bahwa ternyata harta yang diinfakkan untuk masjid, untuk kegiatan keagamaan, itulah harta yang abadi. Harta yang kita makan di restoran yang mahal, sampai berjuta-juta sekali makan, itu kan ujung-ujungnya kemana? Kan dibuang gitu kan? Tapi harta kita sedekahkan buat masjid, buat kegiatan keagamaan, buat sosial, buat fakir miskin, anak yatim, buat beasiswa. Itulah yang abadi. Ini yang Allah ingin jelaskan dalam ayat yang ke-46 ini, bahwa ingatlah walaupun harta dan anak-anak ini perhiasan dunia, tapi kalau harta dan anak-anak ini diarahkan, gitu, dimanfaatkan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, insya Allah juga dia akan kekal dan abadi. Seabadi dan sekekal wal baqiyatis sholihat. Itu amal-amalan yang soleh tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu yang ke-46. Dan di ayat yang ke-47 Allah menyampaikan ini tentang kiamat dan alam mahsyar ini. Wa yauma nusayyirul jibal wa tarul arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Allah menggambarkan tentang
Dan ingatlah wahai Muhammad, sampaikan ini kepada umatmu, ketika kami memperjalankan gunung-gunung, dan kamu semua akan dapat melihat bumi ini datar, rata. Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ayat ini dalam beberapa tafsir menjelaskan tentang kehidupan hari kiamat, di mana saat itu Allah akan menghamparkan padang mahsyar yang tidak ada lagi nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, semuanya rata. Kira-kira itu. Jadi kalimat dengan di sini wa yauma nusayyirul jibal gitu. Gunung itu berjalan, yang dimaksud adalah gunung akan dihancurkan oleh Allah dan bekas gunung itu akan rata. Jadi tidak ada lagi nanti dataran tinggi, tidak lagi dataran rendah, semuanya rata. Nah, semua manusia akan dikumpulkan di situ, sehingga tempat itu disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Gitu. Nah, misal dalam surat Al-Qari'ah misal Allah menyebut itu kan, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Itu. Dan ketika gunung-gunung dihancurkan, berterbangan seolah-olah gitu, seperti awan lah. Jadi gunung itu hancur, berterbangan, berhamburan, sehingga bekas gunung itu rata lagi. Itu menunjukkan bahwa ini adalah hari kiamat. Di mana hari kiamat ini manusia tidak lagi bisa berbuat apa-apa lagi misalnya. Dan ingatlah pada hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung. Wa yauma nusayyirul jibal. yakni kami hancurkan gunung-gunung itu sehingga ia menjadi bagai kapas yang berterbangan. Wa takunul jibalu kalihnil manfus. Dan engkau akan melihat bumi ini rata. Karena tidak ada lagi yang kemudian tidak ada lagi yang dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, semuanya sama. Dan saat itulah manusia dikumpulkan di tempat itu, di padang mahsyar, tidak ada satupun yang tertinggal. Semua dari sejak awal manusia diciptakan Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir itu akan dikumpulkan di tempat itu. Dan mereka pasti akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris satu saf atau banyak saf. Ketika itu Allah berfirman kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sesudah kami bangkitkan dari kematianmu, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Kamu datang kepada kami dalam keadaan sendiri-sendiri, tanpa harta, tanpa anak, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, tanpa jabatan, tanpa titel, dan semuanya seperti ketika kamu dilahirkan. Bahkan ketika kamu di dunia, kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu bangkit untuk memenuhi perjanjian, yakni janji Allah untuk memberi setiap manusia balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, di Yaumul Mahsyar itu Allah memberikan semacam dakwaan. Wahai orang-orang yang dulu waktu di dunia enggak percaya akan adanya hari kebangkitan. Nah, sekarang kamu ada di hadapanku, kira-kira gitu. Dulu waktu kamu lahir ke dunia, kamu tidak bawa apa-apa itu. Telanjang bulat. Pakaian enggak, gelar juga enggak, bahkan gigi pun awal-awal kan enggak ada gitu kan. Nah, nanti kamu akan seperti itu. Kamu akan datang kepadaku, kata Allah, dengan telanjang. Tidak ada sesuatu yang kamu bawa. Nah, itu bagi orang-orang yang durhaka. Tentu bagi orang-orang yang beriman beramal soleh, Allah akan memperlakukan lain. Nah, sebagian masyarakat ada yang nggak percaya dengan adanya hari pembalasan. Kan banyak sekali orang yang nggak percaya dengan itu. Jadi nanti ketika Allah memerintahkan malaikat peniup sangkakala ini, itu kan hancur semua. Hancur semua, gunung hancur, bumi hancur, kira-kira semuanya. Kemudian ratalah. Rata, tiup lagi, bangunlah semuanya. Ketika ditiup bangun semua, kumpullah di padang mahsyar itu. Dan disitulah satu demi satu akan diadili.
Kayak apa lamanya. Dan disitulah Allah akan memberikan perlindungan kepada beberapa kelompok yang kemudian diabadikan dalam hadis qudsi. Paling tidak ada 7 kelompok yang populer itu kan. Pemimpin yang adil gitu kan. Anak muda yang cinta masjid. Apalagi orang yang hatinya selalu tertaut ke masjid. Orang yang berkumpul atau bersahabat atau bersatu karena Allah. Dan kemudian ada orang yang ditipu daya oleh kenikmatan dunia juga tidak terpesona. Ada orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu, artinya sedekahnya dengan tanpa ria lah kira-kira. Dan orang yang berzikir di keningan malam, fafadat ainahu, sampai berlinang air mata. Nah, ini paling tidak gambaran bagaimana nanti di alam mahsyar itu orang-orang yang inilah yang tidak akan mendapatkan kesengsaraan. Sementara mayoritas yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, mereka baru percaya setelah kenyataan itu terjadi. Sehingga Allah mengatakan, mana mereka yang dulu waktu di dunia menyombongkan diri, nggak percaya dengan hari pembalasan. Padahal aku sudah berfirman di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, kan gitu. Allah pun berfirman dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah Maha menguasai hari pembalasan. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun kecil, Allah akan tampakkan balasannya. Hari ini aku akan tampakkan, kata Allah. Dan siapa yang berbuat keburukan walaupun kecil, aku akan tampakkan balasannya. Baru mereka pada sadar. Nah, mereka minta kepada Allah akan dikembalikan lagi ke dunia supaya bisa beramal. Tapi kan sudah nggak bisa. Maka bersyukurlah kita masih diberikan nikmat iman sehingga kita masih mempercayai akan adanya hari kiamat. Maka rukun iman menjadi penting. Dengan yakin adanya hari kiamat, maka kita akan berhati-hati hidup di dunia ini. Tidak semaunya sendiri gitu. Ada aturan main yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di kalimat lain misal dalam tafsir-tafsir lain Allah juga menyebut di ayat ke-47 ini Allah menggambarkan tentang kondisi hari kiamat bersama kengerian-kengerian yang merisaukan perasaan manusia dan kedahsyatan-kedahsyatan yang menyentak. Allah berfirman, "Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung," yang tadi di ayat ke-47 itu. Kemudian kami musnahkan dari tempat-tempatnya menjadikan kumpulan pasir. Lantas menjemakan ibarat bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian pudar dan hancur. Akhirnya menjadi debu yang berterbangan. Bumi terpampang dan menjadi betul-betul datar. Tidak ada tempat yang rendah maupun yang tinggi. Allah mengumpulkan semua makhluk di permukaan bumi itu, tidak meninggalkan seorang pun dari mereka. Yang dimaksud di sini adalah padang mahsyar tadi. Dia menghimpun generasi manusia pertama dari perut-perut padang pasir dan dasar-dasar lautan. Dia mengumpulkan manusia seluruhnya setelah terpisah-pisah dan mengembalikan bentuk mereka setelah terkoyak-koyak menjadi bentuk yang baru. Kemudian manusia dihadapkan kepada Allah dengan berbaris untuk dilihat amal-amal mereka waktu di dunia. Allah akan menjatuhkan keputusan tentang mereka dengan keputusan yang adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tanpa ada unsur kecurangan, tidak ada kezaliman di dalam pengadilan Allah. Dia berkata kepada mereka, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Maksudnya dalam keadaan tanpa mempunyai kekayaan, istri, anak, jabatan, dan lain sebagainya. Ini gambaran betapa di ayat yang ke-47 ini Allah menggambarkan bahwa manusia sudah tidak punya apa-apa lagi saat itu kecuali hanya pasrah dengan ketetapan Allah. Tidak ada yang bersama menyertai mereka kecuali amal perbuatan yang telah mereka perbuat. Tadi di ayat ke-46 kan wal baqiyatis sholihat itu. Amal soleh yang abadi. Kalimat subhanallah, alhamdulillah,
La ilaha illallah Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, dan harta dan anak-anak yang kita arahkan di jalan Allah. Itulah yang abadi. Amal perbuatan yang mereka telah perbuat dan usaha-usaha dalam kebajikan maupun keburukan yang telah mereka kerjakan waktu di dunia. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kamu ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kamu karuniakan kepadamu. Dan kami tiada melihat bersertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bagi mereka itu adalah sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Orang-orang yang dulu pernah membuat Tuhan-Tuhan selain Allah akan ditantang oleh Allah. Datangkan Tuhan-Tuhanmu yang dulu waktu di dunia kamu jadi sekutuku. Akhirnya sekutu-sekutu itu tidak ada. Saya tidak pernah menjadi Tuhan. Iblis dan setan itu akan lepas tanggung jawab. Kata iblis dan setan, kami ini ya sudah diponis oleh Allah masuk neraka. Kenapa kalian manusia ikut kami kan gitu? Ya sudah, masing-masing saja gitu. Jadi setan iblis dan setan lepas tanggung jawab. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Jadi sekutu-sekutu itu melepaskan diri. Di sini Allah mengarahkan pembicaraan kepada kaum yang ingkar kepada hari kebangkitan, itu hari kiamat. Saat mereka menyaksikan kenyataan, bahkan kamu mengklaim bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu perjanjian, yaitu hari kiamat itu. Kalian mengingkari hari pembalasan atas amal perbuatan dan janji serta ancamannya. Ketahuilah, sungguh kalian sudah melihat dan merasakannya. Jadi hari itu manusia banyak yang menyesal karena sebagian besar manusia tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Al-Kahfi ayat ke-47. Di ayat ke-48 Allah berfirman, wa'aridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal ja'amtum alla taj'alakum mau'idan. Nah, di sini Allah menjelaskan kembali, mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris yang tadi sudah disebutkan. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu untuk memenuhi perjanjian. Nah, ini ungkapan Allah mendakwa orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Ini tadi sudah digambarkan di ayat sebelumnya. Ayat yang ke-49. Wa wudi'al kitab fatalal mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya walaitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yuzlimu rabbuka hada. Dan diletakkanlah kitab. Nah, ini kitab catatan amal ini. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celakanya kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan yang besar. Melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Di ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa rekaman jejak rekam kita selama kita usia balik sampai nanti akhir hayat itu tercatat dengan rapi. Maka keyakinan kita kepada malaikat bahwa Allah meletakkan malaikat Raqib dan Atid sebelah kiri dan kanan, itu kan mencatat amal perbuatan kita. Kalau hari ini kita ngaji, catat amal yang baik. Besok seseorang meninggalkan kewajiban sholat, tulis yang buruk. Enggak ada yang terlewat sedikit pun. Kita sedekah berapapun banyaknya, Allah tahu. Nah, kenapa tadi di 7 kelompok manusia yang akan mendapat perlindungan di hari kiamat itu diantaranya adalah orang yang sedekah dengan tangan kanan, seolah tangan kirinya enggak tahu. Itu maksudnya orang yang tidak memamerkan amalnya. Karena sudah lengkap kok. Malam kita sholat tahajud, orang lain tertidur lelap,
Malaikat rakib atid tahu nggak? Tahu, dicatat kan. Ibu jam 3:30 bangun, kemudian ambil air wudhu, kemudian sholat tahajud, wah, kemudian zikir, kemudian berdoa, wah, lengkap. Sehingga ketika kita mendapatkan catatan amal kita, orang-orang yang baik dia akan tersenyum, wajahnya berseri-seri. Tapi orang-orang yang waktu di dunia hidupnya adalah tidak pernah, gitu. Dan banyak durhaka kepada Allah, begitu diberi catatan, mereka bingung ini, celakalah kami, catatan apa ini? Gitu. Tadi disebutkan di ayat yang berikutnya. Nah, jadi dan Tuhanmu tidak menjalimi orang satu orang pun. Jadi pada hari itu Allah betul-betul adili seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakim. Pengadilan yang adil. Pengadilan yang tidak bisa disuap. Gitu ya. Jangan pernah bangga kita di dunia mungkin ada orang yang bangga menang di pengadilan. Walaupun dengan berbagai cara. Di hadapan Allah akan diadili lagi. Maka para hakim, para jaksa, para pengacara, kalau dia yakin dengan pengadilan Allah, pasti dia hati nuraninya akan dia. Gitu. Jadi bisa jadi di dunia dia menang. Oh gitu. Selalu dalam perkara itu selalu menang. Dengan berbagai cara tentunya. Tapi apakah akan lepas dari pengadilan Allah nanti? Tidak. Allah akan tunjukkan. Dulu kamu menang di pengadilan dengan cara curang. Ditunjukkan oleh Allah. Maka semua kegiatan kita tercatat oleh Allah. Tidak ada satupun yang terlewat. Maka pada hari itu ketika diberikan kitab, orang-orang yang baik akan bahagia. Karena terekam semua kebaikannya. Dan sebaliknya orang-orang yang buruk mendapatkan kitab catatan, rapotnya merah lah kira-kira gitu ya. Bahasa gitunya gini, kalau anak sekolah itu, kalau anaknya rajin, mengikuti pelajaran dengan baik, hasil ulangan harian baik, hasil UTS-nya baik, UAS-nya baik, pasti ketika mau menerima rapot harap-harap cemas, jadi gitu kan? Karena selamanya dia sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan standar sekolah, pasti bahagia. Tapi kalau yang malas, yang menjawab soal juga tidak bisa, ulangan harinya jelek, begitu mulai menerima rapot kan yang ada kan gelisah. Wah, ini bisa jadi catatannya nilainya merah banyak ini kan. Gambaran seperti itu kira-kira. Jadi orang yang baik ketika mendapatkan catatan amal baik akan bahagia, orang yang durhaka ketika mendapat catatan dia akan mendapatkan penyesalan. Terakhir di dalam surat Al-Kahfi yang ke-50, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sal lidzalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, kata Allah, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Jadi iblis itu dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi Allah sudah menggambarkan dalam kehidupan itu ada malaikat, ada jin, ada manusia. Pemimpin malaikat namanya Jibril, malaikat Jibril. Ada malaikat-malaikat lain kan gitu. Pemimpin bapak moyangnya setan itu iblis, jin, pemimpin jin yang pertama diciptakan oleh Allah adalah iblis. Nah, kemudian beranak keturunan. Yang ketiga, bapak pertama manusia adalah Adam. Jadi saat itu iblis, malaikat, dan Adam ada di dalam surga. Dalam beberapa penafsiran, jadi hakikatnya manusia itu dulu berasal dari surga. Bapak moyang kita kan di surga diciptakan. Nabi Adam itu di surga.
Itu artinya bagaimana kita berusaha di dunia ini supaya nanti kita kembali ke surga lagi. Maka ikutilah apa yang sudah Allah berikan melalui para nabi dan rasul itu. Tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad ikuti apa yang Allah ajarkan melalui Nabi Muhammad, insya Allah bisa kembali ke surga seperti bapak moyang kita dulu diciptakan pertama kali di surga. Jadi ayat ini menggambarkan, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, memberi penghormatan. Sujud di sini bukan sujud berarti menyembah, tapi sujud dalam memberi penghormatan. Kecuali iblis, dia enggan bersujud walaupun itu diperintahkan oleh Allah. Dia iblis adalah dari golongan jin. Jadi iblis itu memang jin pertama, baru kemudian beranak pinak. Adam manusia pertama, kemudian beranak pinak. Nah, kalau malaikat ya tidak beranak pinak, dia malaikat ya Allah ciptakan. Nah, kemudian yang diciptakan Allah dari api. Oleh karenanya merasa lebih mulia dari Adam yang diciptakan dari tanah. Dengan keengganannya bersujud kepada Adam, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Jadi disinilah iblis yang sudah ada di dalam surga karena memiliki sifat sombong, Allah usir dari surga. Nah, karena itu kenapa anak Nabi Adam ini jangan sampai ikut sifat-sifat iblis, gitu kan Allah menyebut itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan itu. Di antaranya apa? Syaitan itu mengajarkan kesombongan. Karena dia sombong, Allah usir dari surga. Nah, sekarang ada manusia sombong. Masuk surga aja belum pernah kan gitu. Sombong kira-kira gimana kira-kira. Nah, naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kandungan isi dari surat Al-Kahfi di ayat 45 sampai ayat 50. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dan kita bisa amalkan. Sebagai kesimpulan terakhir, bahwa dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan tentang kehidupan dunia itu sifatnya sementara. Yang kedua, anak dan harta itu adalah perhiasan. Bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, tapi kalau kita tidak, maka kita akan dicelakakan. Harta bisa mencelakakan kita, harta pun bisa menyelamatkan kita. Anak-anak keturunan bisa juga mencelakakan kita, tapi juga bisa juga menyelamatkan kita. Ada yang lebih abadi, yang lebih hebat dari itu adalah wabaqiyatus sholihat, amalan kekal. Ketika Rasul ditanya apa itu tentang baqiyatus sholihat, Rasul menjawab kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itulah yang sebaiknya kita rutinkan karena itu amalan yang abadi. Berikutnya di kalimat berikutnya Allah menjelaskan tentang bagaimana kehidupan alam mahsyar, bahwa tidak ada satupun yang tertinggal di alam mahsyar itu, semua akan dikumpulkan seperti kita lahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Dan saat itu Allah juga akan memberikan catatan amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Semoga Allah memberikan catatan yang baik buat kita kan ya. Dan terakhir Allah jelaskan tentang sifat sombong dari iblis. Nah, karena kesombongannya Allah usir dari surga. Oleh karena itu jauhi sifat sombong ini supaya kita tidak terjebak dengan sifat iblis. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada waktu mungkin 5 atau 10 menit. Mangga kalau ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Perhiasan. Ya. Kalau harta dan anak sebelum diolah. Ya. Harta disediakan anak sebelum didik. Kalau sebenarnya orang bilang sebelum diolah.
baca. Pertanyaan saya, apa pembandingan dengan kondisi yang berbeda di ayat ini? Perbandingannya harta anak dan perbandingan fikir. Itu kan dua masalah yang berbeda. Ya itu pertanyaannya. Yang kedua, ayat 47 dan 49 tercatat seluruh amal yang kita lakukan. Banyak ustaz mengingatkan bahwa di akhir ayat yang baik itu suatu pengharapan kita menjadi surga. Itulah yang intinya. Surga ya. Ya, daripada baik terus gak baik itu lebih baik gak baik di akhir ayatnya baik. Yang bagus baik terus ya. Pertanyaan saya, apa kalau tadi diberi ilustrasi seperti rapor merah, rapor biru, saya nggak masuk jujur saya. Tapi karena gini, kalau rapor biru itu langsung naik, tidak pakai neraka. Apakah kalau amal itu kita menebus kesalahan dulu baru surga, atau ketimbang kalau pahalanya 1000, keburukannya cuma 200 sampai surga? Ya, itu kalau saya dengar. Ya, ini pertanyaan yang kritis. Ya, Allah ini sebenarnya bukan perbandingan ya, cuma Allah ingin menekankan saja. Jadi al-malu wal banun zinatul hayati dunia gitu. Kenapa Allah menjelaskan tentang harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Ini realitas kehidupan bahwa manusia itu akan termotivasi bekerja, akan termotivasi berkarya, itu paling tidak dengan harta. Kenapa sih orang rebutan misalnya itu? Padahal harta sudah banyak, tapi akan termotivasi dengan harta, popularitas dan seterusnya. Itu urusan-urusan duniawi ya. Kalau kita mau jujur misal, orang yang sudah kaya raya misal, tapi kenapa sih pengen juga naik jabatan tertentu? Kan mungkin bukan kekayaan yang dicari, apa popularitas. Itu kan dunia. Artinya kehidupan dunia ini banyak sekali diwarnai oleh dua hal itu. Itu harta lah, terutama harta. Kalau anak sekarang mungkin relatif lebih ya. Dulu memang menjadi tren. Jadi orang yang banyak anak yaitu bangga. Zaman Rasulullah itu kalau banyak anak itu bangga, terutama anak laki-laki. Nah, tapi ini kan tentu sangat kondisional. Tapi tentu harta itu kan masih abadi. Abadi itu sejak zaman dulu sampai sekarang masih orang dibutuhkan dengan harta kan. Korun, kenapa dia membanggakan diri dengan hartanya? Raja-raja lain juga, Namrud, apalagi Fir'aun misal, itu kan juga bagaimana dia menumpuk harta kekayaannya. Sehingga dengan harta ini mereka sering lupa diri gitu. Seolah-olah kalau tanpa harta hidup ini tidak bermanfaat apa-apa sampai nanti di kiamat. Misal ada orang kaya yang merasa dia banyak amal, kan bisa juga merendahkan orang yang miskin. Ente mah cuma sholat doang, yang nyumbang masjid siapa? Ah, itu kan? Yang bangun masjid siapa? Ente bisa sholat di sini kan gara-gara yang kaya. Tidak seperti itu kata Allah. Bahwa harta itu hanya perhiasan dunia. Selama harta itu dimanfaatkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya tentu akan menjadi lebih baik juga. Seperti tadi amal-amal soleh. Nah, kenapa kemudian Allah menyebut amal-amal yang kekal itu lebih baik daripada harta dan anak-anak misalnya. Karena tadi kalau namanya amal sifatnya ucapan atau perbuatan, itu kan bisa dilakukan oleh seluruh orang. Mau yang kaya, yang miskin bisa itu. Tapi kalau yang harta saja menjadikan dominan, kan yang punya yang kaya saja, yang miskin kan nggak bisa. Maka oleh karena itu Allah juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak memiliki harta, tidak usah putus asa. Bahwa ada amalan yang lebih baik dari itu gitu loh. Itu ketaatan kepada Allah. Tentu yang dimaksud kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar itu tidak hanya dalam arti ucapan, tapi juga perbuatan juga. Bagaimana meyakini akidah tidak ada Tuhan selain Allah kita kan. Segala puji bagi Allah misalnya itu.
Jadi artinya mempertuhankan, mentauhidkan Allah hanya satu-satunya Tuhan. Itu kan berat, sebenarnya lebih berat ketimbang harta. Karena banyak juga orang yang kemudian akidahnya melenceng kan gitu. Banyak orang yang mempertuhankan selain Allah. Maka oleh karena itu pahala yang lebih besar adalah pahala tentang tauhid. Pahala tentang keimanan. Baik itu diucapkan dan lebih-lebih berbuat. Sementara untuk harta, ini hanya khusus untuk orang-orang sang pemilik. Oleh karena itu, jangan pernah berbangga diri dengan banyaknya harta kekayaan. Bisa jadi nanti di akhirat, orang yang miskin karena akidahnya kuat, ibadahnya rajin, bisa lebih mulia di hadapan Allah ketimbang mereka yang kaya tapi tidak taat kepada Allah. Jadi memang ada Allah ingin memberikan semacam support kepada orang yang tidak punya harta. Jangan pernah putus asa untuk bisa beramal. Tidak harus dengan harta amal itu, bisa dengan yang lain. Kira-kira itu Pak Haji. Gitu. Bahwa kalau harta ya memang harus diamalkan juga. Tapi kan banyak orang yang kemudian gara-gara harta lupa diri, seperti tadi korun, ya kan? Jadi mereka lupa diri, seolah-olah hartanya akan kekal, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran. Jadi harta itu sesuatu yang sifatnya temporer, tergantung bagaimana kita mensikapinya. Tapi akidah itu menjadi sangat penting, lebih berharga timbang harta dan anak kira-kira. Kalau itu kan semacam support lah. Jadi yang support itu artinya apa? Ada di pihak luar. Sementara amal yang tadi kita lakukan kan internal. Ini kan eksternal. Jadi yang paling utama itu justru yang internal ini. Akidah yang kita miliki itu internal kan, pribadi kita. Sholat, haji, zikir, baca Al-Quran, ini kan internal kita. Nah harta itu adalah suplemen. Anak itu suplemen. Kalau suplemen ini dimanfaatkan dengan baik, bisa membantu ini. Tapi kalau tidak, bisa membahayakan kan gitu ya maksudnya. Gitu Pak. Nah yang kedua tadi tentang catatan amal gitu. Ya. Catatan amal tuh gini. Jadi ini semacam report saja ya. Saya tadi analogikan dengan raport itu ya tidak sama tapi mungkin mirip saja lah. Artinya rekam jejak anak sekolah itu kan dilaporkan setiap semester melalui catatan kan gitu. Catatannya itu ya bisa portofolio, bisa juga raport kan gitu. Tapi yang diterima oleh orang tua wali atau oleh anak itu adalah raport. Kalau dia dalam catatan portofolionya dalam proses pembelajaran itu baik, maka nanti raportnya bernilai baik lah gitu. Tapi kalau dalam proses pembelajaran itu dia buruk, ya tentu raportnya juga akan buruk. Nah kehidupan manusia juga seperti itu. Cuma kita kan nggak setiap semester, kan gitu ya. Kita kan nggak tahu ini catatan kita baik atau buruk. Lebih baik kita merasa belum baik, kemudian ada usaha untuk termotivasi berbuat baik, ketimbang kita merasa sudah baik. Kalau kita merasa sudah baik, akhirnya malas untuk berbuat baik. Sudah baik saya, pasti masuk surga. Gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Karena urusan surga, urusan neraka itu urusan, maka kita tidak boleh memponis, ini kamu masuk neraka, ini kamu masuk surga. Emang yang punya surga siapa? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan surga neraka itu urusan Allah. Yang penting kita lakukan apa yang sudah bisa kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu saja. Pasti kalau sesuai dengan Allah Rasulnya, pasti baiklah. Nggak usah pakai rahasia-rahasia. Misal, kenapa sih? Ya silakan aja mau pakai di sholat, misalnya sholat ditinjau dari kesehatan. Ya monggo saja silakan. Tapi sholat itu pasti itu ada hikmah lah. Karena kalau sudah orientasinya kritis, sholat itu ditinjau dari kesehatan. Ketika ada orang sholat kemudian sakit-sakitan, kan jadi nggak percaya dengan sholat jadi. Apa yang diperintahkan oleh Allah pasti ada hikmah buat kita. Apa yang dilarang oleh Allah pasti ada manfaat buat kita. Pasti itu. Walaupun kita kadang-kadang belum tahu apa itu manfaatnya kan gitu. Allah ajarkan tahajud malam. Lakukan aja tahajud. Pasti ada hikmah di balik tahajud itu. Sedekah saja. Nggak usah mikirin nanti dibalas sekian kali lipat. Gitu. Jadi kalau urusan-urusan dunia jangan kemudian urusan akhirat ditarik ke dunia. Gitu.
Kalau sedekah sekian nanti balasnya sekian. Giliran sudah sedekah nggak balik-balik ini gitu kan. Akhirnya yang disalahkan ke sedekahnya itu. Jadi jangan-jangan ini sedekahnya atau yang menyampaikannya. Sedekah aja sama. Itu kata Allah, infakkan itu hartamu, zakatkan sesuai dengan, ikut aja. Enggak usah berharap nanti tahun depan balik lagi nih Pak. Kalau sedekah 1 juta kan jadi 700 juta gitu. Ternyata tahun depan nggak balik-balik itu 1 juta. Akhirnya kan kecewa. Bukan itu. Jadi ibadah tuh ya itu yang kenapa ikhlas tuh maknanya apa? Kan di tahun tadi itu Bu. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar itu tidak hanya ucapan, tapi juga dalam amaliyah perbuatan. Jadi semua yang kita lakukan udah serahkan kepada Allah. Urusan balasan, urusan pahala, urusan Allah. Nggak usah apa namanya, nggak usah ngarep-ngarep lah kira-kira gitu. Karena kalau ngarep-ngarep, kalau ternyata nggak datang-datang kan yang disalahkan. Gitu. Akhirnya ngerusuh lah kan akhirnya, gerundel. Jadi nggak ikhlas kan ini. Ya sudah, apapun yang Allah perintahkan kita lakukan semampu kita. Apapun yang Rasul ajarkan ikuti semampu kita. Dan yang dilarang jauhi seperti itu. Insya Allah pasti ada hikmah. Nah ketika itu dilakukan maka catatannya baik. Tapi pertanyaan Pak, bagaimana kalau ada orang berbuat baik, berbuat buruk? Nah, disinilah nanti Allah akan timbang. Maka itulah di dalam surat Al-Qari'ah itu, apa itu? Fa'amman taqula mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan amal solehnya berat, kan gitu. Berat itu berarti amal solehnya baik, kan gitu kan? Catatan bukunya baik, begitu ditimbang berat. Nah, maka kata Allah, Allah akan tempatnya tempat yang diridhoinya. Kata mardiyah itu artinya surga. Dan siapa yang catatan amal baiknya ringan, berarti kan amal buruknya yang banyak. Maka dia faumhu hawiyah, ditaruh di neraka hawiyah. Itu saja. Nah, bagaimana Pak nanti kalau ada orang berbuat baik, ya itu sudah biasa. Keburukan itu bisa dihapus dengan kebaikan. Itu apa tuh? Al-hasanat yukaffiru sayyi'at. Setiap kali kita berbuat buruk akan dihapus ketika kita berbuat baik. Itu. Hari ini kita berbuat salah, kemudian kita sholat. Dengan sholat itu dihapus kesalahan kita. Dengan zikir hapus dosa kita. Dengan maaf hapus dosa kita. Dengan taubat hapus dosa kita. Maka menghapus itu jangan ditunda-tunda lah. Gitu. Kalau bisa menghapus jangan ditunda-tunda. Jangan nanti aja Pak saya tobatnya menjelang mati saja. Apa yang tahu akan kita mati kapan, kan nggak tahu. Oleh karena itu kenapa Rasul ajarkan setiap hari beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Itu Rasulullah. Nah, kita ikuti saja sebagai umatnya lah. Nah, harusnya kita lebih banyak karena dosanya kita lebih banyak kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Baji. Baik, saya pikir cukup. Masih ada? Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jumat. Betul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu hadis dari Rasulullah. Jadi Rasul menganjurkan dianjurkan setiap hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Itu anjuran Rasulullah. Tadi saya bilang sami'na wa ata'na saja, ikuti saja, pasti ada hikmah. Nah, adapun penjelasan lain dari Rasulullah tentang manfaat membaca surat Al-Kahfi dari Jumat itu diantaranya adalah satu, misal diampuni dosanya, kemudian akan terpancar cahaya nanti di hari kiamat. Tentu itu kan sifatnya masih motivasi ya. Tapi intinya karena kita iman kepada Allah dan Rasulullah, apa yang Allah ajarkan, apa yang Rasulullah ajarkan, ikuti saja, insya Allah ada manfaat. Jadi hikmahnya sebenarnya banyak sekali hadis-hadis tentang membaca surat Kahfi. Di antara nanti akan terhindar dari fitnah Dajjal.
akan terpancar dari ujung kaki, ada terpancar sampai ke nanti hari kiamat gitu ya. Di dalam beberapa hadis itu juga dilindungi oleh Allah dari berbagai fitnah. Jadi banyak sekali ya, bisa nanti cek dalam hikmah membaca surat Al-Kahfi dari Jumat. Nah, jadi hikmahnya banyak, tapi ini intinya sebenarnya ya Rasul ajarkan seperti itu. Nah, karena Rasul ajarkan ya kita ikuti saja lah. Pasti ada hikmah atau ada manfaat yang kita peroleh. Apa itu manfaatnya akan kita merasakan sendirilah. Karena biasanya masing-masing orang berbeda-beda kan. Beda-beda. Misal ibu rajin sholat tahajud, hikmahnya bagi ibu ini beda. Gitu. Ada jamaah saya divonis jantung harus di impasing, Pak. Impasing. Di bypass. Tapi dia takut, jangankan dioperasi, disuntik aja takut ya. Akhirnya dia minta saran, saya bilang tahajud aja, Pak. Tahajud dengan ikhlas, ngadu kepada Allah. Selama 3 bulan enggak berhenti tahajud itu. Tiap malam. Nah setelah 3 bulan kemudian, dia merasakan sesuatu yang beda dengannya. Maka kemudian dia kontrol lagi ke dokter itu. Kata dokter, jantungnya sudah normal. Ini kan di luar nalar. Bagi orang ini kebetulan dia waktu tahajud minta disembuhkan dari sakit. Bisa jadi bagi orang ini dia tahajud minta keberkahan rezeki, ada juga mintaan. Silakan saja. Intinya semua ibadah yang kita lakukan Allah lah tujuannya. Apapun nanti Allah berikan, itulah yang terbaik buat kita. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya pikir waktunya sudah menjelang siang. Mari kita tutup pengajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.